Pak Prabowo kalau ingin Indonesia menjadi negara toleran dan nasionalis, ya, Pak Prabowo harus tegas. Jangan seperti seolah-olah ya kita lihat nanti baru dipanggil. Oke, itu tidak menghemat, tidak efisien. Seperti kata Pak Putih, benar kata Pak Putih sama Pak Tobing, siapa yang cepat dia maju. Sementara Pak Prabowo sendiri kayak Pak Putih bilang bukan seperti apa lagi. Apa tadi istilahnya? Ubur-ubur apa? Undur-undur, Bu, undur-undur. Undur-undur. Ya, undur-undur. Pak Prabowo masih seperti undur-undur juga, ya kan? Jadi, iya, media sosial masih memberikan news-news yang propaganda, memberikan pertikaian kepada rakyat itu sendiri antara umat beragama. Kasih pendapat ya Pak Putih ya. Tadi Bu Helen mengatakan bahwasanya Bu Helen ya katanya kita nggak tahu masuk Indonesia emas atau Indonesia karena dua-dua kalimat dicetuskan oleh Pak Prabowo. Sementara saya baca sendiri bagaimana di Indonesia itu grup-grup PKS menginginkan Indonesia memberikan dana bantuan kepada masyarakat di Gaza. Sementara yang berapa Indonesia sendiri masih membutuhkan dana, ya, dan humanitarian di Gaza itu sudah banyak yang sponsornya spesial dari EU ya. Berapa dari EU, dari Red Cross itu ya, yang saya tahu dari sini sendiri ya, berapa miliarder euro ya dibandingkan di rupiah. Lah ini PKS sama grup-grup politik negara kita masih semangat untuk mengeluarkan dana kita sendiri karena mengingat saudara dalam tanda kutip saudara seiman, ya, saudara seiman. Ini kan merupakan pembodohan, memberikan pendidikan pembodohan kepada rakyat Indonesia sendiri. Sementara kemarin itu sudah dipaparkan bagaimana keterlibatan rumah sakit Indonesia di Gaza ya, berapa miliar dolar itu ya, yang mereka bekerja sama dengan Hamas. Lah yang begini kenapa saya menginginkan Pak Prabowo spesial ada di podcast seperti si Faisal ya. Dia memberikan podcast-podcast seperti di si Yahya atau di mana mengobarkan kebencian dan menyalahkan Israel. Yang begini-begini ya Pak Prabowo harus langsung turun tangan. Makanya saya konsisten. MUI dengan ormas-ormas agama Islam ini tidak lagi diberikan bersuara di pemerintahan. Itu saya konsisten ya dari pertama. Karena inilah yang merusak mentality, karakter rakyat itu sendiri sehingga jiwa nasional itu terkikis. Sampai saat ini Pak Prabowo masih membiarkan seperti si Faisal berkoar-koar ya Pak Putih ya. Itu yang nah, yang begini Pak Prabowo, yang begini-begini yang radikalis, yang memberikan Pak Prabowo harus segera karena dia direct perintah ya, memanggil mereka-mereka yang radikal ini, jangan membiarkan lagi. Ya, jangan membiarkan lagi di sini saja Pak Putih di Austria, mereka yang dari Syria itu mereka dikasih gratis tiket pulang ke negaranya, dikasih lagi per orang 1.000 uang kantong, 1.000 euro, 1.000 euro pulang ke negaranya, ya.
Nah, ini Indonesia malahan menyuruh kita menyumbangkan uang ke sana. Negara kita banyak situasi dari politik, terus dari ekonomi, dari kemasyarakatan, banjir sana sini, kriminal, ya. Ngapain lagi PKS mau memberikan sumbangan dana ke Gaza? Indonesia masih membutuhkan dana, membangun rakyat, membangun negara. Yang begini makanya saya katakan, Pak Prabowo kalau ingin Indonesia menjadi negara toleran dan nasionalis, ya, Pak Prabowo harus tegas. Jangan seperti seolah-olah ya kita lihat nanti baru dipanggil. Oke, itu tidak menghemat, tidak efisien. Seperti kata Pak Putih, benar kata Pak Putih sama Pak Tobing, siapa yang cepat dia maju. Sementara Pak Prabowo sendiri kayak Pak Putih bilang bukan seperti apa lagi. Apa tadi istilahnya? Ubur-ubur apa? Undur-undur, Bu. Undur-undur. Undur-undur. Ya, undur-undur. Pak Prabowo masih seperti undur-undur juga, ya kan? Jadi, iya, media sosial masih memberikan news-news yang propaganda, memberikan pertikaian kepada rakyat itu sendiri antara umat beragama. Nah, ini yang saya katakan ketegasan Pak Prabowo. Kemarin ada argumen bahwa ya baru Pak Prabowo, mari kita lihat ya. Seharusnya seperti presiden di luar negeri yang lain-lain, ya, di Amerika mau di sini, mereka sudah mempunyai planning untuk kepemimpinan mereka. Pak Prabowo hanya mengumumkan makan gratis, ya, untuk anak-anak ya SD. Nah, planning yang lainnya tidak ada, ketegasannya tidak ada. Nah, ini bagaimana planning yang lainnya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalis. Kalau Pak Prabowo sendiri tidak menegaskan masa pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun, kita tidak tahu bagaimana pergolakan karena grup-grup ini walaupun tidak lagi begitu bersuara, ada riak-riaknya, tapi kita tahu grup-grup ini mempunyai jiwa-jiwa yang sadis dan radikal. Yang suatu waktu bisa seperti bom. Kita lihat kan, bom di Kalimantan tiba-tiba bom di Bali. Ya, cuman untungnya di Sumatera tidak. Karena istilah Sumatera, karena ada silaturahim kekeluargaan, jangan bang, tulangku di sana, jangan bom katanya. Namboruku di sana jualan gitu kan kalau di Sumatera. Tapi di Pulau Jawa itu sentralnya pusat pemerintahan. Bu, Jadi ada Pak di Putri, Medan, Bu. Di Medan ada, Bu. Di Polres M. Joni. ya, Kemudian di Gereja Katolik Dr. Mansur, Bu. Ada, Bu. ya itu sudah lama ceritanya Pak ya, kalau yang Ya. itu. Tapi ada itu yang di Polres kan mengenai polisi yang mempunyai apa juga kan. Eh, Iya. Kalau soal itu bukan soal mengenai agama gitu ya. Eh, jadi itu yang di Katolik itu ada Ada, satu Bu, yang kejadian. sama anak-anaknya, Bu. Anaknya masih kecil, istrinya naik sepeda motor, Bu. Oh ya, di mana Pak? Iya, Bu. Di Polres, Bu. Oke, tapi nggak ada diberitakan itu. Cek, ada, Bu. Cek, Bu. Ada, Bu. Oh ada ya? Ya nggak tahu saya. Makanya saya katakan kalau Pak Prabowo tidak konsisten ya menekan grup-grup ini bersuara kepada pemerintahan, tidak akan terlaksana. Itu akan dimulai dari sekarang. Pak Prabowo tidak nggak nunggu 1 tahun 2 tahun. Kita memulai sesuatu yang baik itu dari dasar, dari mula. Bukan kita sudah jalani, tidak. Kita hanya pembangunan nomor 1. Bangun jalan ini, bangun ini. Tapi kemiskinan rakyat makin banyak kan? Kenapa? Karena
kemiskinan inilah timbul radikal-radikal agama ini. Kemiskinan. Jadi saya rasa Pak Prabowo, karena kemiskinan itu banyak, kenapa terjadi kemiskinan? Permainan oligark ini. Nah itu, saya harap Pak Prabowo ya, tolonglah tekan MUI sama ormas-ormas ini mempunyai suara di pemerintahan. Buatlah negara kita menjadi negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan jiwa nasional. Bukan lagi intrik-intrik agama. Itu saja. Bu Dora, Pak langsung Putih. Tasya nih. Tasya silakan.